Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu tentang pemahaman hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Perkenalkan, nama saya Mustamiroh dan teman saya yaitu Tiara Nurmala. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Yang pertama yaitu pengertian dari hulul. Hulul secara bahasa yaitu hala yahulu hululan, yang berarti menempati. Hulul juga dapat diartikan dengan ajaran tasawuf tentang berdiamnya Allah kepada atau dalam makhluk. Hulul terbagi dengan dua bentuk. Yang pertama yaitu hulul al-jawari dan yang kedua yaitu hulul al-sayarayani. Yang pertama yaitu hulul al-jawari. Yang dikatakan hulul al-jawari adalah keadaan dua esensi, yang satu mengambil tempat pada yang lain atau tempat persatuan, seperti air mengambil tempat dalam bajana. Yang kedua yaitu hulul al-sarayani, yang artinya yaitu persatuan dua esensi, yang satu mengalir di dalam yang lain, sehingga yang terlihat di dalam satu esensi seperti zat air yang mengalir di dalam bunga. Al-hulul ini dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan bersatu secara rohaniah. Pengertian dari ittihad. Ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya dekat dengan Allah atau menyatu dengan Allah. Tingkatan ini disebut dengan tingkatan ma'rifah atau tingkatan paling atas. Selanjutnya yaitu pengertian dari wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini memiliki dua arti kata. Yang pertama yaitu wahda, yang memiliki arti kesatuan, tunggal, atau sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu wujud, yang memiliki arti ada. Dengan demikian, kata wahdatul wujud ini memiliki arti kesatuan wujud. Kata wahdah selanjutnya digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Di kalangan ulama klasik ada yang mengartikan bahwa wahdah itu yaitu sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan hulul ijtihad dan wahdatul wujud. Hulul adalah akidah yang menjadikan Allah sifat yang masuk ke dalam zat. Sedangkan ijtihad itu Allah zat dan manusia juga zat. Jadi kedua zatnya itu tergabung. Sedangkan pengertian wahdatul wujud adalah seseorang hanya menyaksikan Allah, tidak dengan makhluknya. Lalu bagi seorang sufi irfani, al-hulul wal ittihad atau persemayaman dan penyatuan adalah pandangan tauhid yang menyimpang. Berkata Sidi Abdul Aziz bin Siddiq al-Ghumari dalam Isbatul Maziyah, yang artinya pandangan al-ittihad wal hulul atau al-hulul wal ittihad adalah pandangan yang kufur atau sekurang-kurangnya zindik. Sebab al-ittihad atau penyatuan maknanya adalah penyatuan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang lain yang juga ada. Atau dengan kata lain ada dua yang kemudian menyatu. Begitu pula al-hulul atau persemayaman. Maknanya adalah bersemayam sesuatu yang ada di dalam sesuatu lain yang juga ada. Berbeda dengan wahdatul wujud atau wahdatul wujud dalam istilah lain atau tauhidul wujud. Nah, pandangan ini meyakini bahwa hakikat yang ada atau dalam bahasa Arab al-wujud yang artinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya tidak ada atau tidak memiliki sifat ada. Sebagaimana kelanjutan kalam Sidi Abdul Aziz yang artinya mereka para penganut wahdatul wujud
sama sekali tidak memandang bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada secara hakikat, sehingga mereka selamat dari tergelincir ke dalam pandangan al-ittihad atau penyatuan maupun al-hulul persemayaman. Mereka para penganut wahdatul wujud bahkan memandang bahwa yang maha ada itu hanya satu, tidak ada yang maha ada selainnya. Jadi berbeda pandangan al-hulul wal ittihad dengan wahdatul wujud itu hanya tipis. Al-hulul wal ittihad memandang bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang memiliki sifat juga wujud atau ada, sedangkan wahdatul wujud menafikan sifat ada selain yang maha ada. Oleh karena itu, menafikan adanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu kewajiban seorang sufi irfani.